Oke, saya lanjutkan lagi. Nah, jika ini ya kan, jika velocity dibuat panjang, maka flow speed akan lebih cepat didapatkan. Nah, dalam artian tekanan udara yang di velocity ini akan lebih cepat naik ya kan. Dengan bantuan velocity, tekanan udaranya akan lebih cepat ya kan. Jadi yang saya bilang tadi, ketika upgrade throttle body, Pak ini throttle body saya kebesaran, bagaimana cara ngakalinya? Ya pasang aja velocity-nya, atau mungkin velocity-nya kita panjangin ya kan. Jadi seperti itu. Biasanya kan banyak user itu ketika upgrade throttle body, meskipun bukan dari PRT tapi ukurannya sama, intake manifoldnya itu juga dirubah ya kan. Bisa dibuat lebih pendek, ada yang lebih panjang, terus ada yang di rimmer ataupun dipoles gitu kan. Nah itu memang punya fungsinya masing-masing ya kan. Jadi tergantung karakter motor, tergantung juga sama yang namanya cara berkendaranya ya. Nah ini untuk gambaran saja. Jadi untuk intake manifold itu dibuat lebih pendek. Terus untuk mengakali power dari throttle body ini, ya kita panjangin ininya ya kan, velocity-nya. Nanti velocity-nya ketika kalian pakai yang stainless ataupun mungkin yang aluminium gitu ya, yang warnanya silver, itu juga nggak masalah. Sebenarnya velocity itu tujuannya sama ya kan. Velocity itu ada yang bentuknya kayak gini ya kan, gini. Terus panjang, ada yang panjang gini, terus di sini terbuka gini ya kan. Itu semuanya fungsinya sama untuk mempercepat aliran udaranya masuk ya. Nah, kenapa orang-orang pakai intake manifold yang lebih pendek? Tujuannya itu sebenarnya sama ya, cuman karena injektornya itu lebih dekat kepada cylinder head, lebih dekat ke portingan ya kan, porting head. Jadi untuk powernya itu lebih cepat dapat gitulah. Ya sebenarnya sama aja, maupun intake panjang ataupun pendek itu tidak masalah. Karena tekanan udara sendiri itu dia butuh flow. Yang pertama butuh flow speed ya. Tekanan udara yang lebih cepat agar lebih cepat masuk ya, sehingga injektornya ini bisa menyemprotkan udara sesuai dengan tekanan yang dihasilkan seperti itu. Jadi ketika sudah berada di ruang bakar, tekanannya sudah tinggi, injektornya nyemprot juga tinggi, alhasil campuran udara dan bahan bakarnya menjadi sempurna ya, seperti itu. Nah, oke, dari sini sudah paham ya. Karena velocity, karena throttle body ini materinya memang sedikit ada yang ringan, ada yang rumit ya. Jadi velocity ini lebih gampang diatur daripada intake manifold. Kenapa? Karena intake manifold ini ketika kalian gonta-ganti itu akan lebih repot ya. Repotnya bongkar pasang itu tadi ya kan. Kalau intake manifold kalau velocity kan lebih mudah ya kan. Apalagi punya BRT ini terbuat dari silikon ya. Silikon karet. Jadi lebih enak ketika kalian pasang Pak powernya kurang ke atas lagi, ya tinggal dipotong kecil-kecil aja, dipendekin segini ya kan. Kemudian kalau kurang dipendekin lagi, terus kalau kurang dipendekin lagi. Semakin ini velocity-nya ini semakin pendek, maka power yang dihasilkan itu ada di atas ya. Jadi power torsi itu ada di atas ya, ada di atas. Nah, kalau velocity-nya panjang itu power yang didapat ada di bawah ya. Nah, dengan tambahan throttle body yang besar, ini plus velocity ini, jadi motor kalian itu powernya akan seimbang ya. Powernya akan seimbang dan di datar gini ya. Jadi atas dapat, bawah juga dapat.
Nah, itulah sebabnya ketika kalian pasang ini, pasang throttle body sekalian sama velocity-nya, ya, biar lebih sempurna. Nah, ketika powernya ngedrop, ya kan, Pak, saya sudah ganti throttle body BRT ini, ukurannya 32 misalkan, klep saya standar ukurannya 19-17 ya, tapi power bawahnya kok ngedrop, gimana? Ini sudah pasang velocity juga. Ya, caranya juga sama seperti Bapak sampaikan. Nah, caranya bagaimana mengembalikan power bawahnya? Nah, opsi yang pertama, kalian bisa melakukan yang namanya upgrade kompresi, ya. Upgrade kompresi. Kompresi mesinnya dinaikkan yang pertama, ya. Yang kedua, upgrade ukuran klep, ya. Klepnya itu di-upgrade. Klep. Nah, ya. Klepnya ini diperbesar supaya flow-nya itu lebih bagus, ya. Udara yang masuk itu lebih banyak. Jadi misalkan ukurannya 19 nih, ukuran klepnya 19, kalian upgrade aja menjadi 22, ya. Jadi 22 19 seperti itu. Karena kalau misal standar itu kan 19, ada yang 19 dan 17, ada yang sudah memang 22 19, ya. Nah, yang 22 19 ini kalian pakai TB ukuran 32 plus velocity tidak masalah, ya. Tapi kalau klep kalian masih 19 17, terus kalian pakai throttle body ukuran 32 yang ini, maka power yang dihasilkan akan bergeser ke atas, ya. Seperti itu. Ya, sama halnya ketika kalian melakukan yang namanya porting polish, ya. Porting polish itu memang menambah power tapi di RPM tertentu, ya kan. Jadi hanya menggeser powernya saja. Misal powernya ada di 7000, ketika di porting maka powernya bergeser ke 8000. Nah, otomatis power yang di bawah, yang 5000 ke bawah ataupun 6000 ke bawah, itu akan jomplang istilahnya, ya. Jadi ngedrop. Jadi mintanya digas terus, digas di atas terus, ya. Nah, itu ya resiko ketika porting polish motornya masih standar, ya. Oke, saya dari sini apakah sudah paham? Ya kan? Oke, sudah paham. Saya lanjut. Nah, sekarang menentukan ignition timing. Nah, ini lanjutan dari pertanyaan Anda semuanya. Bahwa ignition timing itu ditentukan oleh udara dan bahan bakar yang masuk, kemudian tekanan kompresi dan volume ruang bakar itu sendiri, ya. Nah, ini di sini catatan ini sangat penting, ya. Ini sangat penting. Ledakan di ruang bakar terjadi secara perambat, ya. Jadi perambatan antara bensin dan bahan bakar itu merambat, ya, sesuai dengan ini tadi, ya. Nah, kenapa setiap motor meskipun sudah di power up ataupun mungkin tune up atau stroke up, itu timing pengapiannya berbeda-beda? Karena ini tadi, ya, ini tadi. Nah, ini sangat berpengaruh sama yang namanya ignition timing, ya. Jika jumlah udara dan bahan bakar yang masuk, oke, kita bahas satu-satu. Udara dan bahan bakar yang masuk, ya. Bentar, ini kita hilangkan dulu. Sekarang kita bahas ini. Nah, jumlah bahan bakar dan udara yang masuk. Jika jumlahnya sedikit, maka timing pengapian harus maju. Dalam berarti pistonnya itu harus naik lagi, ya kan? Piston itu harus bergerak lebih ke atas sebelum mencapai titik ini. Sebelum mencapai titik ini, mungkin hampir mepet, ya kan? Bisa ketika stasioner, contoh saja stasioner, ya kan?
stasioner itu kan udara dan bahan bakarnya sedikit. Nah, titik pengapiannya itu ada di antara 11 sampai 13 derajat untuk motor 150 cc. Ya, ada juga contohnya motor King itu bisa 8 derajat. Ada juga yang sampai 5 derajat. Ini tergantung karakter motor masing-masing, ya. Tergantung karakter motor. Jadi, kenapa pengapian ini berbeda-beda? Itu tergantung ini tadi. Ditentukan ini tadi, ya. Terus kalau kita gas, otomatis kan bahan bakar dan udara itu masuknya lebih banyak. Otomatis pengapiannya akan bergeser lagi. Mungkin bisa ke 30 derajat. Ya. Ketika digas lagi, udara sama bahan bakarnya lebih banyak lagi. Otomatis timing pengapian harus lebih mundur lagi, ya kan? Misal ke 35. Bisa juga sampai 37. Tergantung itu tadi, ini ya. Nah, karena ini itu juga terjadi sama yang namanya ini. Ya. Ini sama ini itu berkesinambungan, ya kan? Berkesinambungan. Oke, paham dari sini? Ini masih udara dan bahan bakar yang masuk. Sekarang kita akan bahas ini. Tekanan kompresi dan volume ruang bakar. Ya. Oke, yang pertama tekanan kompresi dulu, ya. Jika tekanan kompresinya sangat besar, misalkan rasionya sampai menyentuh angka 12, ya kan? Otomatis ruang bakar ini kan lebih sempit, ya kan? Jika ini lebih sempit, maka pengapian memang harus mundur dari awal. Dari awal memang sudah harus mundur. Karena apa? Kompresi ini sesuai dengan bahan bakar yang kita gunakan, ya. BBM, ya. Rasio kompresi itu ditentukan sama ini. Jika mungkin sudah kita pahami, ya kan, kita pakai bahan bakar apa, terus spek mesin kita apa, mungkin Anda semua sudah paham, ya kan. Pertamax, Pertalite, Pertamax Turbo, ya kan, Pertamax Plus, itu mungkin kalian sudah paham, ya kan? Pasti paham. Jadi BBM ini juga ditentukan sama kompresi, dan kompresi itu juga berkesinambungan sama ini, ya. Nah, sekarang sebagai contoh, kompresinya misal angkanya 9 dibanding 1, ya. 9 banding 1 ini pakai apa, Pak? Pakai Pertalite juga bisa, ya. Pakai aja Pertalite. Salah. Pakai aja Pertalite. Ya. Pakai Pertalite pun udah bisa. Meskipun motor kalian sudah tune up, pakai Pertalite bisa. Nah, misalkan sudah menyentuh angka 10, Pak, 10 atau mungkin 10,5, ya. Nah, ini sudah masuk kategori Pertamax 92. Ya kan? Pertamax 92 sampai Pertamax 95 pun juga bisa sebenarnya. Tapi Pertamax 92 udah cukup. Ya. Jika kalian pakai Pertamax ini dengan kompresi sekian, dengan timing pengapian 32 derajat, itu masih bisa, ya kan? Atau mungkin 34 derajat, itu masih bisa, dan motornya nggak akan melidik dengan rasio kompresi segini, dengan bahan bakar Pertamax, ya. Jika kalian pakai Pertalite dengan bahan bakar Pertalite rasio kompresi 10,5, maka pengapian itu
harus lebih maju lagi, ya, atau mungkin dimundurin lah, nggak masalah. Tergantung karakternya sendiri, ya. Jika dibuat mundur ngelidik, ya dibuat maju saja, ya. Maju itu dalam arti pistonnya ke atas dulu, bukan ke bawah, ya. Pistonnya biar sampai ke atas, sampai menyentuh hampir top lah, baru busi bisa menyala, itu nggak masalah. Tapi kalau misalkan ini dibuat lebih ke atas tapi ngelidik, ya timing pengapiannya dibuat mundur saja. Jadi dibuat lebih awal, nyala lebih awal untuk menghindari terjadinya ngelidik. Nanti kita bahas di slide selanjutnya, ya. Jadi kenapa motor-motor bore up? Bore up otomatis, kalau bore up kan diameter boringnya ini itu kan lebih besar. Jadi untuk ignition timing di motor bore up itu bisa menyentuh angka 40 derajat. Nah, kenapa? Itu karena ini, ya, perambatan bahan bakar yang terjadi di ruang bakar. Karena bore up itu penampangnya ini kan lebih luas, ya. Hilangin dulu. Penampangnya ini kan lebih luas. Luas penampang silindernya ini kan lebih lebar, ya. Otomatis bahan bakar itu terbakarnya nggak bisa cepat. Jadi harus lambat. Nah, itulah kenapa timing pengapiannya dibuat lebih mundur, alias pistonnya posisinya ada agak ke bawah, ya, sebelum top, ya. Oke, dari sini kalian sudah paham, ya. Oke, sudah paham. Nah, kalau sudah paham, saya lanjut. Nah, kita bahas sekarang knocking. Apa itu knocking? Knocking itu bahasa kasarannya ngelidik, bunyinya tik 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 tik, atau mungkin tek 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 tek, ya, gitu, ya kan? Oke, knocking terjadi akibat adanya proses pembakaran di ruang bakar yang tidak normal atau prematur, ya. Jadi campuran bahan bakar dan udara yang masuk mengalami terbakar lebih awal sebelum busi menyala. Nah, jadi inilah yang menjadi penyebab knocking. Yang pertama, salah BBM. Salah BBM. Ya. BBM-nya salah. Jadi kalian misal pakai Pertalite, kalian hajar di kompresi 12, ya salah, ya. Itu namanya bikin knocking. Meskipun kalian timing pengapiannya buat mundur, ya tetap terjadi knocking karena rasio kompresinya tinggi, bahan bakarnya tidak sesuai, ya. Jadi ketika kalian sudah upgrade, lebih baik minimal pakai Pertamax Plus yang oktanya 95. Jangan pakai Pertalite, ya. Ya mending motor upgradean itu minimal paling minim Pertamax 92 lah, ya. Karena Pertamax 92 itu masih bisa bekerja di kompresi 11/1, ya. 11/1 ini maksimal yang bisa dilakukan oleh Pertamax 92. Nah, kalau sudah naik, misalkan sudah masuk ke motor balap, atau mungkin kompresinya sudah naik ke 11,7, misalkan motor-motor road race, ya, di sirkuit Sentul itu pakai 11,7. Nah, ini sudah pakai yang namanya Pertamax Turbo, ya. Nggak boleh pakai Pertamax 92 lagi, harus pakai Pertamax Turbo. Karena Pertamax Turbo itu bisa menahan kompresi hingga 12,5 banding 1, ya. Ini Pertamax Turbo, ya. Itu yang bisa dilakukan Pertamax Turbo. Terus kalau kalian tanya,
Pak, motor saya kompresinya 11:1, tapi saya pakai Pertamax turbo. Itu bagaimana? Ya sah-sah saja. Tapi timing pengapiannya dibuat bukan maju lagi, tapi mundur. Karena Pertamax turbo sendiri itu perambatannya itu lama sekali. Kalau kalian temperaturnya kecil ya. Maksudnya temperatur ruang bakarnya ini tidak sepanas rasio kompresi 12,5:1, ya kan? Kalau kompresi semakin besar, otomatis kan tekanannya semakin besar. Jadi suhu yang ada di sini itu akan naik secara drastis, ya. Jadi sangat panas. Jadi rasio kompresi 12,5:1 ini ketika kalian buat touring itu ya usahakan minimal maksimal itu 2 jam. 2 jam harus istirahat. Tapi dengan catatan jalannya jangan terlalu kencang ya. Jangan terlalu ngebut. Kalau kalian terlalu ngebut, otomatis motor kalian akan cepat panas. Ya, jadi kenapa motor-motor touring meskipun dia sudah bore up, sudah tune up, kompresinya dijaga ya. Mungkin kompresi itu yang aman itu ada di 10,5 banding 1 ya. Jadi ini adalah kompresi yang pas buat motor harian dan motor touring kalau sudah di tune up ya. Nah, apakah rasio kompresi semakin besar itu bikin kencang? Kalau dari pendapat saya, bikin kencang itu enggak apa ya? Mungkin hanya 50%-nya aja bikin kencang. Sisanya bikin apa ya? Bikin kita kelelahan atau mungkin kesusahan buat ngidupin motor ya kan. Yang pertama, ketika kalian menggunakan kompresi yang besar, otomatis starternya itu juga akan bekerja lebih keras ya kan. Otomatis kerjanya starter lebih keras, terus titik pengapiannya jadi kalian buat maju. Nah, jadi ya kasihan dinamo starternya ya kan. Dinamo starter itu jadi cepat rontok ya kan? Kalau kompresinya terlalu besar. Itu resikonya. Kemudian kalian nggak bisa pakai yang namanya pertalite ya kan, kalau kompresinya terlalu besar. Jadi ketika dana kita nipis, terus kita mau ke pom bensin, harga Pertamax turbo itu sekarang lagi mahal-mahalnya ya kan. Jadi nggak bisa ketika kompresinya sudah gede, kalian paksa pakai pertalite ya kan. Kemudian motor kalian jebol ya, yang rugi kita sendiri ya kan. Akhirnya seperti itu. Jadi janganlah pakai kompresi yang terlalu besar. Ya boleh-boleh saja, tapi pertimbangkan lagi. Kalian pakai kompresi besar itu untuk apa ya? Untuk main Herex. Kalau main Herex itu memang kompresinya gede. Tapi motor Herex itu tidak selamanya dibuat harian, ya kan? Jadi motor Herex ketika dibuat sekali balapan, sekali running, itu nggak akan bisa bertahan lama, ya kan? Oh, terus kalau ada yang bilang, oh Pak ini motor saya Herex, tapi saya buat harian berangkat pulang kerja. Ya nggak masalah ya kan. Tapi apakah kalian kuat starter motornya? Karena motor Herex sendiri itu ngidupinnya agak-agak susah ya kan. Agak susah ngidupinnya. Karena kompresinya terlalu besar. Akhirnya engkolnya jepat. Jadi kasihan ya, kasihan mesinnya juga. Jadi seperti itulah ya. Oke, ini perbincangan kita sudah selesai. Jadi sudah sangat panjang ini ya. Jadi untuk materi kali ini tolong dipahami. Mungkin kalau kata-kata saya banyak yang kurang atau mungkin ada yang salah, tolong diluruskan ya. Tolong diluruskan, kita diskusikan bersama ketika
ada yang salah, oh Pak ini salah, ini sebenarnya ini, oke saya terima ya, terima kasih. Malah saya malah berterima kasih kalau ada yang komennya itu mengkritik tapi membangun ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika kita mendiskusikan bersama itu nggak boleh saling menjatuhkan ya. Jadi kita bangun bersama, kita selesaikan solusinya bersama. Seperti itu ya. Oke, mungkin sekian dulu videonya dari saya. Jika kalian punya pertanyaan, silahkan aja tulis di kolom komentar di bawah sini ya. Oke, sekian dulu videonya dari saya. Saya Kinyong Motovlogis pamit. Dadah, see you next time.